Perang Badar bukan sekadar pertempuran biasa. Ia adalah momen ketika sejarah Islam ditentukan. Tahun kedua Hijriah, di sebuah lembah bernama Badar, sekitar 313 kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad berdiri menghadapi lebih dari 1.000 pasukan Quraisy dari Mekah. Mereka tidak siap perang, mereka tidak membawa persenjataan lengkap, bahkan sebagian hanya bergantian menaiki unta. Tapi mereka membawa sesuatu yang tidak dimiliki lawannya, iman yang tak tergoyahkan. Awalnya, tujuan kaum muslimin bukanlah perang besar. Mereka hanya ingin menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sebagai bentuk tekanan ekonomi atas penindasan yang telah lama mereka alami. Namun rencana berubah. Kafilah itu lolos dan Quraisy justru mengirim pasukan besar lengkap dengan kuda, baju besi, dan para pemuka mereka seperti Abu Jahal. Ini bukan lagi ekspedisi kecil, ini perang terbuka. Bayangkan suasananya. Malam sebelum pertempuran, kaum muslimin gelisah, jumlah mereka sedikit, persenjataan terbatas. Tapi malam itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan tangisan yang panjang. Beliau mengangkat tangan ke langit dan berkata, "Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, maka Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi." Doa itu bukan sekadar permohonan kemenangan, tapi doa untuk kelangsungan dakwah. Pagi harinya, strategi mulai dijalankan. Rasulullah memilih posisi strategis di dekat sumber air. Ini bukan kebetulan, ini taktik. Perang bukan hanya soal keberanian, tapi juga kecerdasan. Lalu duel 1 lawan 1 pun terjadi. Dari pihak Muslim maju Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ubaidah bin Harith. Dari pihak Quraisy maju para jawara mereka. Duel itu menjadi pembuka yang menggetarkan. Satu persatu tokoh Quraisy tumbang. Namun yang membuat perang Badar begitu dahsyat bukan hanya duel dan strategi. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah menurunkan bantuan malaikat. Dalam surah Al-Anfal disebutkan, ribuan malaikat diturunkan untuk menguatkan kaum beriman. Para sahabat bahkan mendengar suara cambukan dari langit. Ada musuh yang roboh tanpa tersentuh pedang manusia. Ini bukan hanya perang fisik, ini perang yang disaksikan langit. Di sisi lain, Abu Jahal berdiri dengan kesombongan. Ia yakin jumlah besar akan memastikan kemenangan. Tapi kesombongan itulah yang menjadi awal kehancurannya. Ia akhirnya tewas di tangan 2 pemuda Ansar. Sosok yang selama ini menjadi simbol kebencian terhadap Islam tersungkur di pasir Badar. Pertempuran berlangsung sengit, debu berterbangan, teriakan takbir menggema. Kaum muslimin bertempur bukan karena ambisi dunia, tapi karena mempertahankan iman. Dan ketika matahari mulai condong, hasilnya jelas. Quraisy kalah telak. Sekitar 70 orang tewas, 70 lainnya ditawan. Sementara dari kaum muslimin, 14 orang gugur sebagai syuhada. Kemenangan ini mengguncang Jazirah Arab. Untuk pertama kalinya, kaum muslimin yang dulu tertindas, kini menunjukkan kekuatan. Nama Madinah diperhitungkan. Suku-suku Arab mulai berpikir ulang tentang posisi mereka terhadap Islam. Perang Badar menjadi titik balik besar. Namun kemenangan ini bukan akhir ujian. Justru ia menjadi awal dari rangkaian peperangan berikutnya, seperti Uhud dan Khandaq. Tapi Badar telah membuktikan satu hal. Kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah, tapi oleh keimanan, strategi, dan pertolongan Allah. Ada pelajaran besar dari Perang Badar. Pertama, iman yang kokoh bisa mengalahkan logika angka. Kedua, doa adalah senjata paling kuat. Ketiga, kesombongan pasti berujung kehancuran. Dan keempat, pertolongan Allah datang ketika usaha sudah maksimal. Perang Badar bukan sekedar cerita sejarah, ia adalah pesan untuk setiap zaman. Ketika kita merasa kecil, kalah, atau terpojok, ingatlah Badar. Ingat 313 orang yang berdiri menghadapi 1.000 dengan keyakinan penuh.
Karena dalam hidup, setiap orang punya badarnya masing-masing. Pertanyaannya, apakah kita punya iman dan keberanian seperti mereka?